budaya kultur kita belum mendukung sepenuhnya, belum ikhlas sepenuhnya untuk menuju konsep restoratif justice. Halo Sobat Juara, bertemu kembali di podcast Juara, Jurnal Reach Finding dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan, saya Hendra Simak, host pada episode kali ini. Sobat Juara, penerapan restorasi justice dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa sering dijumpai dan seakan menjadi dalil bagi para pihak untuk dijadikan bentuk kesepakatan pertanggungjawaban pidana. Permasalahan timbul karena kebutuhan akan pentingnya restorasi justice dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menimbulkan korban jiwa, dihadapkan dengan berbagai benturan, sehingga memunculkan ambiguitas terhadap penerapan restorasi justice itu sendiri. Dan melihat bagaimana prospek pelaksanaan restorasi justice dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di masa yang akan datang. Jurnal Reach Finding pernah menerbitkan artikel tentang topik tersebut, tepatnya di volume 2 nomor 2 tahun 2013 yang berjudul Ambiguitas terhadap penerapan restorasi justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa. Sobat Juara bisa mengaksesnya di website reachfinding.bphn.go.id/e-journal. Untuk membahas permasalahan restorasi justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, sudah hadir bersama saya di studio BPHN, Pak Apri Listianto. Selamat datang Pak Apri. Selamat datang, makasih Apa Pak. kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sobat Juara, Pak Apri ini adalah salah satu ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Beliau sehari-hari bekerja di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. Beliau saat ini menjabat sebagai analis hukum ahli madya dan mendapat kepercayaan sebagai koordinator fasilitasi pembinaan jabatan fungsional analis hukum. Pak Apri, izin sebelum kita masuk ke lebih dalam membahas artikel yang sempat Bapak tulis, ada beberapa pertanyaan pengantar mungkin yang akan saya sampaikan untuk biar para sobat juara dapat memahami apa yang sedang Bapak tulis. Mungkin yang pertama soal, Bapak bisa jelaskan kepada kami, apa sih Pak yang dimaksud dengan asas restorasi justice? Oke, makasih sobat juara semua yang mengikuti, menyimak podcast juara, dan episode kali ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan salah satu tulisan saya yang membahas mengenai restoratif justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas, yang dimana dalam tulisan ini ada sisi ambiguitas yang menjadi persoalan juga di luar restoratif justice itu sendiri. Kalau berbicara restoratif justice, sobat juara semua, restoratif justice itu lebih mengedepankan pada pemulihan hak korban. Jadi di mana mengembalikan keseimbangan, to restore, memulihkan, untuk kemudian para pihak berdamai atas suatu permasalahan ataupun peristiwa hukum yang dialami oleh masing-masing pihak. Jadi kalau kita bicara restoratif justice, tentu yang menarik adalah bagaimana mengedepankan sisi hak korban, bukan lagi bicara bagaimana treatment terhadap pelaku dari sebuah peristiwa hukum. Ini yang jadi titik tolak bagaimana kita menyebutkan suatu upaya yang disebut sebagai restoratif justice. Mungkin itu, Bung Hendra. Baik, terima kasih Pak.
pertanyaan selanjutnya Pak terkait restorasi justice. Bapak tadi sempat mengatakan bahwa pemulihan hak korban. Kalau dilihat dalam tulisan Bapak sempat mengungkapkan terkait beberapa peraturan, artinya hukum tertulis kita yang sebenarnya justru malah dalam tanda kutip belum mendukung akan penerapan asas restorasi justice khususnya untuk kecelakaan yang mengorbankan korban jiwa. Iya. Tanggapan Bapak? Oke. Jadi memang ini tulisan ini saya angkat 2013, yang berarti kalau dihitung dari sekarang sudah 10 tahun ya semenjak sekarang tahun 2023, dan sampai saat ini pula Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu belum lagi terdapat perubahan yang mengatur bagaimana adanya kemungkinan diterapkannya restoratif justice dalam penyelesaian peristiwa kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau kita bicara di hukum positif kita itu restoratif justice baru secara eksplisit diatur secara norma itu di Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan restoratif justice dan sistem diversi. Artinya belum sampai di proses ke pengadilan sudah diusahakan adanya proses diversi. Nah, untuk kecelakaan lalu lintas ini, sepemahaman saya sampai dengan saat ini belum ada secara normatif yang mengatur secara eksplisit bagaimana penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, baik itu menimbulkan korban jiwa atau tidak, yang menggunakan pendekatan restoratif justice. Jadi secara normatif belum diatur dalam undang-undang kita. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin saya mewakili suara hati dari para sobat juara ingin memperdalam lagi Pak soal restorasi justice. Tadi Bapak sudah mengungkapkan gambaran secara umum, terus juga sebenarnya peraturan terkait restorasi justice itu baru ada di Undang-Undang SPPA ya Pak? Iya. Oke. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada sobat juara mengapa pendekatan restorasi justice ini sangat diperlukan dalam dalam tindak pidana lalu lintas. Bisa dijelaskan Pak? Jadi sobat juara semua, yang perlu dipahami adalah kadang kecelakaan lalu lintas itu ada dua dimensi. Dimensi culpa atau dimensi alpa, kealpaan, di mana nanti peristiwa yang terjadi adalah kecelakaan. Ada juga dimensi yang disebut tindak pidana, yang berarti kesengajaan. Nah ini yang memang harus kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Restoratif justice memiliki makna bagaimana korban dipenuhi hak-haknya, dilihat dari sudut pandang korban bahwa korban dari kecelakaan lalu lintas itu lebih dikedepankan ataupun dipenuhi hak-haknya dibanding yang sifatnya penghukuman terhadap pelaku. Jadi kalau sobat juara melihat ada dua perspektif, kealpaan yang menyebabkan kecelakaan dan kecelakaan itu menimbulkan korban jiwa, tentu tidak ada mens rea ataupun niat jahat dari si pelaku. Sehingga ketika kita sodorkan perdamaian para pihak, ini menjadi langkah solusi mendekatkan keadilan tanpa harus memberi penghukuman atas peristiwa hukum yang terjadi. Jadi kalau teman-teman sobat juara melihat ini, tentu
siapa sih orang yang ingin terlibat dalam sebuah kecelakaan dan kecelakaan itu akhirnya menelan korban jiwa, baik itu korban ataupun rekan korban ataupun lebih dari satu. Nggak ada yang menghendaki peristiwa itu. Pelaku pun misalkan dia karena alpanya, karena ketidaksengajaannya, juga nggak mungkin menghendaki adanya peristiwa hukum ini. Sehingga sebetulnya pada sisi yang ini, mens rea ataupun niat jahat itu tidak diketemukan, sehingga yang dikedepankan kalau saya lebih sepakat restoratif justice, keadilan. Sepanjang perlu jadi catatan, pihak korban itu mengikhlaskan ataupun sepakat dalam proses penyelesaiannya, restorasinya, memperbaikinya. Nah, agak dibedakan dengan yang dimaksud dengan kesengajaan. Contoh beberapa kasus beberapa hari yang lalu mungkin Sobat Juara pernah melihat di TV, orang sengaja menabrakkan tetangganya akibat konflik di jalan, dan tetangga yang pesepeda motor di gerbang tol Cakung itu ditabrak, dilindas dan kemudian meninggal. Nah, ini harus dibedakan. Ini berarti memang ada niat jahat, mens rea. Dan ini tidak bisa, menurut saya, ini yang menjadi pembeda, apakah ini bisa dikenakan restoratif atau enggak. Sehingga penyelidik dulu ya, diselidik dulu. Kalau memang terbukti ada kesengajaan, niat jahat, misalkan lalu lintasnya lengang gitu ya, lalu lintasnya lengang, nggak ada potensi ban pecah ataupun rem nggak berfungsi. Tapi terlihat memang secara rekaman bahwa dia sengaja menabrakkan dan nggak ada itikat baik untuk menolong korban, maka hal yang dilakukan adalah melakukan penyidikan terhadap peristiwa ini. Sehingga tidak dapat dikatakan ini murni kecelakaan. Kita geser, ini bukan lagi kecelakaan tetapi bisa jadi ini kesengajaan ataupun kita menyebutnya sebagai penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa. Jadi sengaja menganiaya peristiwanya, jadi menimbulkan penganiayaan berat kalau bisa ditindak pidananya. Nah, ini yang menurut saya membedakan dengan pendekatan restoratif justice yang coba saya angkat dalam tulisan saya. Oke. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Pri. Kalau baca tulisan Bapak, Pak, di situ Bapak coba membagi dua kondisi gitu, dari segi pelaku maupun korban gitu. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan gitu kalau dari segi pelaku memang ada sisi kealpaan itu tadi. Tentu peran penyidik untuk membuktikan ini, Pak. Apakah memang sisi penyidik. Tetapi Bapak juga bilang tadi soal sisi korban. Dan di awal Bapak sudah jelaskan juga kepada Sobat Juara soal sebenarnya memulihkan hak korban. Iya. Izinkan saya Pak mewakili Sobat Juara semua di luar sana, kalau melihat dalam tulisan Bapak, mungkin saya izin sempat membacakan di tulisan Bapak di dalam sini Bapak coba menguraikan sebenarnya permasalahan yang dihadapi korban kecelakaan jika itu masuk dalam proses persidangan. Di sini Bapak menyebutkan bahwa hakim tidak akan mengabulkan permohonan ganti rugi apabila pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan secara finansial tidak mampu. Terus Bapak juga menyebutkan bahwa hakim hanya mengabulkan tuntutan korban atas kerugian yang nyata-nyata disarankan. Terus Bapak juga menyebutkan bahwa apabila pihak yang diwajibkan memberikan ganti rugi kerugian wan prestasi, maka harus menempuh jalur melalui gugatan perdata. Yeah. Artinya memang Pak, dari segi peraturan tertulis, regulasi, ketika sang korban pun masuk dalam jalur persidangan, hak-hak pemulihannya itu memang tidak menjadi sebuah jaminan akan pemulihan. Sehingga memang Bapak menulis bahwa ada jalur restorasi justice untuk memulihkan itu. Yeah. Tanggapan Bapak, Pak? Baik, Sobat Juara semua, inilah yang kita hadapi saat ini.
bagaimana restoratif justice yang ada saat ini memang belum secara formal, maksudnya diakui sebagai proses penyelesaian peristiwa hukum yang dimana para pihak itu maupun pihak negara, jadi nggak cuma para pihak, dan di sini ada sisi aspek negara itu mengakui proses perdamaian yang terjadi. Kalau Sobat Juara pahami yang terjadi saat ini, bagaimana ketika suatu peristiwa hukum, baik itu tadi yang saya bilang ada kecelakaan dengan kealpaan, ada kecelakaan dengan kesengajaan, sobat-sobat melihat bagaimana hakim berpegang pada aturan normatif tertulis yang melihat itu, misalkan kerugiannya secara nyata secara nyata dialami. Besarnya berapa perawatan di rumah sakit? Itu jadi bagian yang dipertimbangkan hakim. Kemudian misalkan meninggal dunia, santunan terhadap kematian, lebih ke situ. Tapi tidak memperhitungkan bagaimana yang di tulang punggung keluarga yang masih punya anak kecil-kecil gitu ya, punya anak kecil-kecil, dan memperhitungkan bagaimana biaya perawatan ke depannya anak tersebut. Ini yang jadi sistem kelemahan kita pada saat ini. Nah, restoratif justice itu lebih kepada bagaimana para korban gitu ya, bagaimana para korban menerima secara sadar gitu ya, menerima secara sadar apa solusi yang diberikan oleh tentunya pelakunya gitu ya. Jadi dia memahami kondisi si pelaku, kemudian dia bersepakat untuk ini selesai dan saling memaafkan. Nah, di kita tidak semua peristiwa hukum itu dapat dimaklumi oleh para pihak. Contoh gini, ada pihak yang di dalam misalkan upayanya untuk perdamaian, tapi pihak yang satu, saya nggak butuh uang Anda, gitu ya. Saya nggak butuh uang Anda, dan misalkan anak saya yang sebagai korban itu tidak bisa digantikan dengan materi, misalkan seperti itu. Maka yang seperti ini tidak menjadi resolusi bagi kedua belah pihak. Jadi tidak muncul perdamaian, dan restoratif justice itu tidak menjadi opsi. Boleh nggak seperti ini? Misalkan kita tetap lanjut gitu. Kalau saya berpandangan mekanisme restoratif justice itu opsi, pilihan para pihak. Ketika pilihan ini menemui jalan buntu, tentu ini bisa dibawa ke pengadilan, tetap. Jadi bukan berarti ketika tersedia nanti ke depan ya, peraturan perundang-undang kita mengatur restoratif justice itu mengatur secara formil, bukan berarti menutup akses keadilan melalui pengadilan, enggak. Ketika para pihak satu enggak bersepakat, maka kelanjutannya adalah apa? Proses peradilan. Hal ini juga yang dilakukan, mungkin Sobat Juara juga mengetahui pemberitaan di Arab Saudi misalkan. Ketika terjadi pembunuhan, maka dihukum di Arab Saudi, ketika keluarga korban itu bersedia memaafkan dengan jumlah ganti rugi yang telah ditentukan oleh keluarga korban, maka negara mengakui itu sebagai bentuk penyelesaian sehingga tidak ada hukuman berikutnya. Tapi kalau keluarga korban nggak bersedia, maka hukum negara dilanjutkan. Tetap tuh, kalau pembunuhan maka bisa dihukum pancung. Ini yang perlu. Tapi upaya restoratif justice itu dibuka di awal.
Nah ini yang perlu didorong, bagaimana upaya restoratif justice untuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa itu dibuka mekanisme di awalnya sebagai bentuk pengakuan formil untuk penyelesaian. Nah ini kita yang belum ada. Oke, baik Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Saya mau lanjut soal terkait dengan prospek penerapan restorasi justice ini ke depannya Pak. Tentu apa yang Bapak sampaikan tadi memang masih ada pro dan kontra nih. Iya. Kami mewakili Sobat Juara, apakah dalam ada pro dan penerapan dalam restorasi justice ini? Kira-kira gitu Pak, menurut Bapak. Tadi Bapak coba membuka di awal nih. Tantangan untuk penerapan restorasi justice ke depan di Indonesia seperti apa menurut Bapak? Iya, ini pertanyaan menarik Sobat Juara. Karena sejak kita merdeka sampai dengan saat ini pendekatan yang dikedepankan terhadap sebuah peristiwa hukum yang di dalamnya terhadap tindak pidana, peristiwa hukum yang di dalamnya terdapat ada mencederai keadilan, maka pendekatan yang dilakukan selama ini yang dibangun oleh budaya hukum masyarakat adalah retributive justice, penghukuman. Jadi ini udah terbangun lama nih. Budaya kultur kita belum mendukung sepenuhnya, belum ikhlas sepenuhnya untuk menuju konsep restoratif justice. Padahal konsep restoratif justice ini sejak abad 21 sudah mulai didepankan oleh negara-negara maju. Amerika, di negara Jepang, Korea, Australia. Ini udah mengedepankan nih. Di Eropa sendiri juga udah mengedepankan restoratif justice. Jadi tidak semuanya tindak pidana penyelesaiannya berakhir pada penghukuman. Enggak. Nah, di kita baru terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu memang udah secara eksplisit, udah secara tegas yang diupayakan pertama kali adalah diversi. Diversi ini mengandung arti konsep restoratif justice. Jadi bukan di proses peradilan dulu yang dikedepankan, tapi penyelesaian dulu. Tidak langsung bisa ditahan, tidak langsung dihukum gitu ya, tetapi bagaimana mendekatkan penyelesaian dengan si korban. Nah ini untuk anak, tetapi untuk dewasa ini jadi problem. Budaya kita belum mendukung ke sana. Maka dari tulisan saya 2013 sampai dengan sekarang 2023, penerapan restoratif justice untuk diadopsi di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu belum. Jadi kalau ditanya prospeknya gimana tergantung para pembentuk peraturan perundang-undangan. Apakah ingin menggeser konsep kecelakaan lalu lintas tidak semata-mata beraspek pada kesengajaan, tapi lebih kepada melihat ini ada kealpaan, walaupun itu merenggut korban jiwa, tapi tetap dia sebetulnya alpa. Yang seharusnya menurut saya alpanya ini bisa menggunakan pendekatan restoratif justice. Beda ya, alpa dengan sengaja. Maka kalau sengaja, maka adalah kewenangan penyidik menganggap ini sebuah tindak pidana. Tapi namanya kecelakaan yang karena berdasarkan ketidaksengajaan ataupun alpa, dan dia tidak menduga akan terjadinya peristiwa kecelakaan itu, saya berpikir ya ini harusnya menggunakan pendekatan restoratif justice sebagai pintu opsi pertama. Jadi dibuka keran itu. Prospek ke depan saya pikir nggak ada yang tidak mungkin kalau kita ingin merubah paradigma yang dari yang tadinya retributif menjadi restoratif.
Sama seperti tindak pidana narkotika. Sekarang pendekatannya kalau pengguna itu kita rehabilitasi. Tidak semata-mata langsung kita hukum. Apalagi kalau misalkan penggunanya itu masih bisa ditangani ya. Kita anggap pengguna itu sebagai korban juga, korban dari mafia perdagangan narkotika. Nah, apakah kecelakaan lalu lintas ini kita geser paradigmanya menjadi pendekatan restoratif justice? Tentu kita melihatnya yang tadi saya bilang, keinginan dari pembentuk undang-undang untuk melihat menggeser ini ketika memang dia berangkat dari kealpaan gitu ya, ketidaksengajaan, maka pendekatannya adalah restoratif justice. Ini yang harus dibuka kerannya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Karena kalau saya baca ya Sobat Juara, di kesimpulan Bapak di terakhir memang Bapak merekomendasikan untuk adanya kebutuhan hukum untuk merubah undang-undang lalu lintas itu sendiri. Mengatur soal pasal yang terkait restorasi justice di kecelakaan tersebut ya. Iya. Seperti itu. Iya, betul. Baik. Izin Pak sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat di luar sana mesti bersikap dalam kondisi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Silakan. Ya, Sobat Juara semua, sebagai penutup dalam podcast kali ini, pertama tentu kita butuh aparat penegak hukum yang memang memiliki kepedulian, kebijaksanaan, wise. Sebetulnya ini di ujung tombaknya di penegak hukum kita pertama kali. Tentu dalam hal ini adalah polisi, Polantas, untuk melihat ini apakah peristiwa yang terjadi ini bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau tidak. Oke lah, misalkan polisi menganggap ini tidak bisa diselesaikan oleh restoratif justice. Ada pihak kejaksaan melalui kalau polisi tadi bisa menggunakan SP3, penghentian penyidikan. Kalau kejaksaan ketika misalkan melihat, oh ini bisa diselesaikan, maka dia memiliki yang disebut deponering, tidak dilanjutkan penuntutan. Ataupun hakim, misalkan sampai dibawa ke pengadilan, hakim melihat ketika ada jalan damai para pihak dan itu mengembalikan, to restore, mengembalikan menjadi keadilan bagi para pihak, melalui putusannya, hakim juga masih bisa memberikan restoratif justice itu melalui putusannya. Jadi sebetulnya para pihak ini memiliki peran masing-masing, khususnya peran aparat penegak hukum, dari mulai kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim itu sendiri. Tinggal perannya masing-masing. Dan masyarakat tentu berharap keadilan itu milik semua, tidak semata-mata korban. Tapi pelaku, misalkan kita terlibat dalam suatu peristiwa hukum, tentu pelaku yang memang tidak memiliki mensre untuk niat jahat, tentu dia nggak akan berpikir dalam dirinya untuk menjadi pesakitan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dari aparat penegak hukum menjadi kunci. Dan saya pikir Sobat Juara semua, dalam suatu peristiwa hukum apapun, Sobat Juara yang harus diperhatikan adalah tetap dalam kondisi yang memang tenang, kemudian pahami yang terjadi, pahami aturan yang menjadi dasar hukum, kemudian kita berharap akan kebijaksanaan dari aparat penegak hukum. Jadi yang kita bisa teman-teman pahami bahwa memang
hukum yang ada saat ini itu adalah yang berlaku bagi kita. Tapi di luar sana ada juga kebijaksanaan yang itu mampu memberikan restoratif justice bagi semua pihak. Dan saya pikir ini yang harus didorong, gitu ya, sebagai bentuk penyelesaian, pengembalian kepada kondisi semula. Baik. Sobat Juara, diskusi yang menarik Pak terkait perbincangan kita hari ini. Artinya memang kalau boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya yang seperti Bapak tadi sampaikan, ada kebutuhan untuk selain mengubah itu pun juga ada sisi-sisi di mana tidak hanya berhenti pada penyelidikan di polisian saja, tetapi jaksa maupun hakim juga dapat mendorong adanya asas restorasi justice. Izin Bapak mewakili Sobat Juara, kami mengucapkan terima kasih Pak sudah hadir di podcast Juara pada episode kali ini. Baik Sobat Juara, itu tadi perbincangan yang menarik dengan Pak Apri. Untuk melihat artikel lainnya, Sobat Juara bisa mengunjungi website richfinding.bphn.go.id/e-journal. Dan apabila Sobat Juara mempunyai ide atau gagasan ataupun tulisan yang dapat dikirim ke website tersebut, kami menunggu tulisan tersebut. Dan sebagai informasi Sobat Juara, Jurnal Richfinding terbit sebanyak 3 edisi setiap tahunnya. Simak terus sosial media BPHN untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Saya Hendra Simak mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya.